声洗礼红，红咕噜连声洗礼红，红咕噜连声洗礼红，红咕噜连声洗礼红，红咕噜连声洗礼红。阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家好，请问听到我的声音吗？听到哦。阿弥陀佛。好，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是今天的主持人，来自澳洲悉尼盐山雷藏寺的莲花地庙助教。Amin Tofo kepada para peserta kelas Dharma kita, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Pembawa acara kita hari ini adalah Pandita dari Wihara Yuen San, Australia. Dan topik kita hari ini adalah bab 1 bagian 4, pengenalan alat ritual dan tanda ketukan. Kita juga masih tetap mengundang Acharya Lien Wei untuk menjadi guru pembimbing, dan kelas kita ini dilangsungkan dalam 3 bahasa. Dengan penerjemah bahasa Inggris yaitu Biksu Lien An, dan penerjemah bahasa Indonesia yaitu saya Fanny Suciao. Dan karena upacara agung musim semi yang dipimpin oleh Ma Guru Lien Sen, maka kelas Dharma kita Fanpai atau pelantunan Buddhis sempat kita liburkan 2 minggu. Dan pada bab pertama, Acharya Lien Wei telah menekankan bahwa Fanpai bukan hanya sekedar penampilan atau formalitas belaka, tetapi merupakan suatu persembahan bunyi dan juga merupakan bentuk pelatihan, melatih menyucikan karma ucapan. Jadi melalui suara suci kita menyucikan ucapan kita. Jadi untuk Fanpai tidak hanya bukan hanya menggunakan teknik untuk memperindah suara, tetapi harus ada kesucian batin. Setiap bunyi yang dihasilkan merupakan bentuk pelatihan diri kita. Agarkan hati tulus, maka suara yang keluar adalah suara yang suci. Setiap suara adalah bentuk persembahan, dan setiap ucapan kita adalah bentuk bawana. Pada bagian kedua, Fanpai dalam keseharian kita menunjukkan bahwa penggunaan Fanpai dalam pelatihan diri
Karena fanpai tidak hanya digunakan di dalam biara atau wihara saja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menggunakan suara untuk menyucikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Jadi bukan hanya bernyanyi, tetapi juga memiliki banyak manfaat, yaitu memusatkan batin, memberikan persembahan bagi para Buddha, mengatur napas dan juga nadi kita, memperagung tempat ibadah dan sebagainya. Dan itu dilakukan di dalam puja pagi, siang, malam, serta 2 kali puja lain. Jadi di dalam 5 kali tugas atau doa wajib di wihara selalu dilakukan fanpai, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi dengan menggunakan suara itu kita memusatkan kembali, menarik kembali batin kita. Lalu kita baru memasuki keagungan dari suara, dari sutra atau mantra atau pelantunan yang kita lakukan. Bagian ketiga, gunakan suara suci untuk mengundang Buddha Bodhisattva. Acarya Lenwe mengajarkan kita bahwa dalam mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva, bukan poin pentingnya tidak terletak pada teknik bernyanyi, melainkan pada ketulusan hati kita. Jadi suara suci merupakan suara batin kita. Jadi harus menggunakan suara yang harmonis, bukan hanya bernyanyi dengan bagus, tetapi suara kita harus bisa membuat orang yang mendengarnya merasakan ketenangan batin. Dan bila suara kita, nada kita malah terlalu garang, tidak sesuai dengan kelembutan dan welas asih para Buddha, maka tidak akan menghasilkan, hasilnya tidak akan efektif. Dan untuk merapalkan mantra, kita harus bervisualisasi terlebih dahulu hingga jelas, baru memberkatinya dengan menguatkannya dengan perapalan mantra. Dan setiap tahapan harus dilakukan visualisasi dengan sangat jelas. Merapal juga jangan tergesa-gesa atau terlalu cepat. Untuk mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva harus menggunakan suara yang suci untuk memusatkan batin. Jadi pelantunan juga merupakan bawana atau pelatihan diri dan juga pengundangan. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan kita, hasil kita dalam merapal mantra. Dan sementara ini pembawa acara juga menyapa para peserta yang telah bergabung di dalam Zoom kita ini. Selamat malam Erwin Marzuki Jiangshi, Andrea Katio Susyong, Tuyahman Cuciao, Dikang Susyong, 还有莲花国南师兄，你好！新年最教授师，你好，阿弥陀佛，年最教授师，莲花艳玉师姐，你好，阿弥陀佛，晚上吉祥。今天还有多同门都上线，莲鹤上师，阿弥陀佛，莲鹤上师好，晚上吉祥。 Acarya Lianhe juga sudah bergabung dengan kita di Zoom. Acarya Lian Wei juga telah bergabung. 那在这里也报告一下，同时也向大家报告一下记得完成本堂课的学习打卡。
Dan kita ingatkan juga untuk mengikuti atau mengisi form pelaporan PR. Kita juga memiliki grup di WhatsApp, Line, maupun WeChat. Setiap bulannya, nama-nama peserta pelaporan PR itu akan diberikan kepada Ma Guru Linsha untuk diberkati. 分享给大家，谢谢。好，马上就要开始课程了。 Dan sebentar lagi kelas kita akan segera kita mulai. Amitofo. 好，我们现在正式进入。 Dan karena waktu telah menunjukkan tepat pukul 7, 我们现在正式进入 maka kita akan resmi memasuki kelas, memulai pelajaran kita. Amitofo. 尊敬的会长莲花城主 Amitofo yang terhormat Acarya Lianhua Chengcu, Ketua TBF, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, kepada Acarya Lianhui selaku Acarya Pengajar, kepada para Acarya Dharma Acarya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, serta peserta yang mengikuti kelas kita melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. 今天又回到了我们尊贵的年会上是第4节课认识法纪。 Senang sekali hari ini kelas kita kembali kita lanjutkan, yaitu bab keempat, bab 1 bagian keempat, pengenalan alat ritual dan tanda ketukan. Kita bisa menyambut kehadiran Acarya Lianhui dengan mengetikkan 999 di kolom chat. Amitofo. Marilah kita semua beranjali mengaturkan sembah puja kepada Mula Acarya Liansheng, kepada para guru silsilah Chen Fozhong, kepada Sang Triratna di altar mandala, Acarya Adinata dan Dharmapala. Kita memohon pemberkatan supaya kelas kita hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna, dan semua peserta mendapatkan manfaatnya. Selamat malam Acarya Lianhe, para Dharmacarya, Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, serta para umat sekalian. Kelas kita hari ini adalah bagian keempat, pengenalan alat ritual dan tanda ketukan. Mungkin kalian semua mengira, bukankah kita mempelajari Fanpai, kenapa tidak langsung diajarkan saja bagaimana pelantunan? Nanti kita akan ada beberapa kelas yang melakukan praktik langsung pelantunan. Dan sebelumnya karena kita telah menjelaskan tentang suara suci dan juga suara yang harmonis, jadi kita pasti sudah punya gambaran seperti apa suara itu. Nah, mari kita simak PowerPoint kita. Di dalam Fanpai, alat ritual merupakan pemandu, dan tanda ketukan juga memiliki membukakan cepat lambatnya, memberitahu kita cepat lambatnya. Penentu dari ritme. Di dalam buku Ma Guru juga dikatakan bahwa pada saat umumnya orang berlatih atau menggambar Fu, karena kita khawatir bahwa para dewa mendengarkan suara alat dharma, alat ritual, mereka akan mengira ada upacara sehingga mereka akan datang untuk mendukung. Maka Secun juga mengajarkan supaya kita menuliskan tulisan di sebuah kertas bahwa ini hanya latihan alat ritual, latihan Fanpai. Jadi para dewa dan hantu jangan ikut mendengar. Dan kita juga bisa menambahkan tulisan link atau titah. Setelah Anda menuliskan itu, maka para Dharmapala juga akan memahaminya dan tidak akan muncul. Jadi bagi yang
pernah mendapatkan Abhiseka pelukisan talisman menggambar Fu, maka boleh membuatnya. Jadi Fanpai ini juga bisa kita gunakan untuk latihan kita pribadi. Misalnya nanti pada bagian bab ke-6, pertemuan ke-6 dan seterusnya kita ada kelas praktek langsung. 经典里面有提到，就是说龙天听到我们的唱诵的声音啊，他会过来护持，所以法器的声音基本上有招请跟告知法界的这个功能在，所以法器声代表佛法，也代表护法。那提醒我们，就是说法器不可以随便戏弄，也不可以拿起来乱敲。那不要拿起来开玩笑，比来比去的话，那你们可能 Maaf tadi ada sedikit gangguan koneksi. Jadi saat kita menggunakan alat ritual ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh dijadikan mainan, tidak boleh asal-asalan. Jadi saya pernah melihat orang yang mengambil tongkat pemukul mu'i, lalu ia berbicara sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tongkat mu'i itu. Atau ada juga yang kepalanya sepertinya gatal, lalu dia menggunakan tongkat mu'i untuk menggaruk-garuk kepalanya. Jadi itu tidak boleh. Jadi alat ritual itu berbeda dengan alat-alat lainnya, tidak boleh dijadikan sebagai mainan atau sembarangan menggunakannya. Jadi setiap pergerakan dari alat dharma itu menunjukkan laku wibawa kita, kesakralan upacara. Jadi kita harus perhatikan dalam menggunakan alat ritual. Di kuil ada alat ritual yang paling besar. Jadi di sana itu bukan hanya mu'i dan yinqing, taqing saja. Kita harus tahu di sebuah kuil Buddhis atau wihara apa alat ritual yang paling besar. Di tempat ibadah, bunyi genta itu merupakan petunjuk untuk atau titah untuk memusatkan perhatian. Jadi yang pertama adalah genta Brahma atau genta utama. Misalnya yang pernah pergi ke Taiwan Leichangsi juga pasti bisa melihat bahwa di belakang juga ada genta utama, genta besar. Dan juga tambur yang besar. Lalu di Bhakti Sala juga ada. Jadi di lantai 2 di Taiwan Leichangsi juga ada Bhakti Sala. Biasanya di tempat ibadah itu banyak yang Bhakti Sala juga meletakkan genta Bhakti Sala. Lalu ada lagi genta aula yang biasanya digantungkan di ruang kumpul atau ruang makan untuk mengumpulkan sangha saat waktu makan. Jadi kita tidak menggunakan mikrofon atau speaker untuk memberitahu waktu makan dan sebagainya, tetapi menggunakan genta ini untuk dibunyikan. Yang keempat juga ada genta untuk aula sangha. Jadi ditempatkan di ruang meditasi untuk mengingatkan pada saat puja bakti, pada saat bersadana. Jadi sana itu juga ada ditempatkan genta untuk mengumpulkan umat. Jadi apa manfaat agung dari genta di wihara? Yang pertama, keagungan Dharma Bakti. Jadi misalnya saat upacara akan dimulai, kita akan membunyikan suara genta dan tambur. Yang kedua, menyambut tamu. Jadi misalnya ada ayusmat atau tokoh sesepuh dari aliran lain yang berkunjung ke wihara kita. Kita membunyikan genta untuk menyambut. Dulu di Taiwan Leichangsi setiap kali tanggal 1 Imlek biasanya
pimpinan area di Chaothun itu akan datang ke wihara. Dan kita juga membunyikan genta utama untuk menyambutnya. Fungsi yang ketiga adalah perintah berkumpul, seperti yang tadi disebutkan. Jadi saat upacara mulai atau mau waktunya makan juga dibunyikan. Selain itu juga pada saat ada penerimaan sila. Yang keempat, fungsinya adalah untuk informasi rutinitas. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah genta pagi dan tambur sore atau cencomuku. Jadi misalnya memberitahu Pak saat mulai bangun pagi, waktu makan atau sudah sore itu biasanya tidak berbicara tetapi diberitahu dengan bunyi genta. Jadi seperti di Taiwan Lei Changshi, pagi ada bunyi genta pagi. Jadi maksudnya memulai keheningan atau beranjak bangun. Jadi genta dibunyikan pada pagi hari membangunkan kita. Dan malam waktunya tidur itu juga dibunyikan. Mengakhiri keheningan. Jadi pagi memulai keheningan, malam mengakhiri keheningan. Jadi setelah bunyi maka siap-siap untuk tidur. Dan di dalam sutra juga dikatakan, di dalam sutra Ekotara Agama itu juga dikatakan pada saat mendengarkan bunyi genta itu bisa membantu para insan untuk terbebaskan, menghentikan kilesanya dan mendapatkan pembebasan. Jadi ada makna di dalam makna bawana dari bunyi genta, yaitu pengembangan tekad maitri karuna dan pelimpahan jasa serta mematahkan kilesa. Seperti di Taiwan Lei Changshi, kita juga membunyikan genta ini. Dan di buku Sicun, pada buku ke-194 Renungan Ilusi, bab kuil Hansan, Sicun mengatakan bahwa ada sebuah gata genta yang dibaca untuk membunyikan genta ini. Jadi saat membunyikannya kita mengembangkan tekad, satu hati merapal. Suara genta melampaui Dharma Dhatu, terdengar hingga ke neraka besi yang gelap gulita. Suara suci menyucikan indera, segenap insan mencapai kebudaan. Jadi selanjutnya kita melantunkan gata genta 3 kali dari dentangan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk arwah yang meninggal karena peperangan dan sebagainya, itu juga sangat berguna bagi mereka, bisa membantu mereka. Oleh sebab itu saat bunyi genta 108 kali, itu merupakan simbol mematahkan 108 kali macam kilesa dan kebiasaan buruk insan. Setiap bunyi genta memuat kegigihan sadaka, kekuatan tekad maitri dan karuna para sadaka juga, untuk bisa menghancurkan loba, moha, dan dosa. Dan semoga kekuatan tekad kita ini bisa dapat menembus surga di langit dan neraka di bumi, agar semua insan yang mendengarnya dapat terbebas dari lautan penderitaan dan terlahir di alam suci. Jadi ini merupakan makna yang sangat penting di dalam Buddhisme. Dan selanjutnya genta dan tambur di pintu wihara. Jadi di pintu wihara itu ada tambur yang sangat besar dan juga genta yang sangat besar. Gunanya untuk pengundangan.
pengajaran, dan pengingat. OK， 好，四分律这里有讲到大钟灯、大鼓 Di dalam 召集 Winaya 4 教 bagian, 化跟警醒的作 dikatakan 用。 bahwa sutra 第一个在 genta 四分律里 mengumpulkan 面是讲 sangha. 鸣钟吉僧，刚刚已经讲到了。 Jadi 再来 genta 第 itu 二个增 merupakan 益二 alat 含 yang 经有 penting 讲 untuk 到阿难生讲坛 mengumpulkan 的时候讲 sangha. 说，我今天集这个如来的信骨， Dan di dalam 就是要 Ekotara 来 Sutra 集合 juga 所有的 dikatakan 弟 bahwa 子。 Ananda 那 memegang 第三个 tongkat 大智论里面有 pemukul 讲 dan 鸣鼓的时候会 mengatakan 发 bahwa 光明， kini aku 摄 membunyikan 受 genta 法 tata 界的 gata, 众 semua 生，像 siswa 师尊有 segera 时候在这 berkumpul. 个踩雷在打鼓，好，也就是这个作用。那这个鼓呢，在十颂律里面第4项就有 Di, 提到，佛陀有教导 di 这个鼓要挂 Taiwan 在 Lei 高 Jiangshi 处， juga Secu sering 它的声 membunyikan 音才能够 suara 明亮。 genta utama, 所以大家 seperti 看 di 到在台 Mahaprasna 雷的 Paramita 大 Sastra. 钟跟大 Jadi 鼓 tambur 都是 itu 悬高挂 berbunyi 起 dan 来 cahaya 的。 terang 好， memancar, 好，下一页， dapat mengumpulkan insan dari membimbing 下 insan 一 dari 页， seluruh Dharma Dhatu. 象征的意义，好， Dan 钟 di 声。 这个 Winaya 10 PPT 放一下 pembacaan 下一页， menunjukkan bahwa tambur itu 钟 harus 声象 diletakkan 征 di 的意 tempat 义 yang 是 tinggi, 声音 supaya 是清 suaranya 澈 bisa 的音 menyebar. 好，象征清净的梵音，可以破除无明。那鼓声呢，它是可以雷 Jadi 震 suara 三 genta 界， itu 是 mewakili 佛法跟 suara 大 Dharma 法 yang 鼓一样， jernih, 可以吹 dapat 破我们的 menyingkirkan 五蕴 kegelapan 障。 batin. 好，下 Suara 一页。 tambur adalah 钟 simbol 鼓齐 Dharma 鸣的 Cakra 场 yang 合 senantiasa 跟意义 berputar, 是什么？在这个日 mengguncang 常作 tiga 息里面， pembabaran Dharma yang 我们 mengguncang 刚 tiga 讲到 alam, membimbing 早 insan 上 dari 会 semua 有 penjuru. 晨钟， Dan 也 bagaimana 就是 situasi 早 dan 上 makna 是 suara 先 Dharma itu, 先敲 suara dari 钟， tambur 之 dan 后才 genta 敲 itu. 鼓。好，晨钟暮鼓，所谓的晨钟是先敲钟再敲鼓， Jadi suara 暮鼓的话是先敲鼓再 genta 敲 dulu 钟。 baru 所以 suara baru tambur. 早上跟晚上是鼓跟钟都有敲的，不是只有敲一样。往下一页那个 PPT 有一个表格，到有一个表格的地方，对，好。所以日常作息早课前 Jadi 跟晚 pada 课后，再来就是法会第三行 keseharian 法会开 itu 启的时 tambur 候， juga 就是佛陀 digunakan 十 pada 方法会 rutinitas 开启， harian 我们 yaitu 会有 sebelum 钟 doa 鼓齐 pagi 鸣。 dan seselesai 佛 doa 教的 malam. 主要圣 Lalu 日也 permulaan 会有 upacara 敲这个 Dharma 钟鼓齐鸣。 juga 三 dibunyikan. 坛 Lalu 大 di 节 hari 受 suci 戒的 Buddhis, 时候，僧团大 lalu 使 pada 住 upacara 持 Agung 就有 Sangha 方 yaitu 丈 pemberian 宣讲， vinaya, 重要的 vinaya 场 pada 合， tiga 大比 vinaya 丘 besar. 高僧大德都会 Lalu 敲 pada 这个 saat 钟鼓齐鸣。 下一页， pengundangan kehadiran Mahabiksu 再来钟鼓齐 saat 鸣 memberikan 的急 persembahan 奏 berskala 的 besar. 原则是什么？基本原则，我们要敲的是慢 Prinsip dasar 跟庄严， tambur dan 强 genta. 调这个钟的 Tambur 声 dan 音是 genta 要沉 prinsipnya 稳 adalah 明 ritmenya 亮，而不是 pelan, 快速，这个要 stabil 注 dan 意哈。 anggun. 那 Jadi ada 每一次 kedalaman 敲 dan 钟的 keluasan 时候， suara, 鸣 bukan 钟 pada 或者是扣 kecepatan. 钟的时候， Pada 这 saat 个音大 membunyikan 钟的声音是 genta, 敲下去之后，它会有这个语 pada saat 音，所以 membunyikan 我们要 satu 等 kali 这个后 pukulan, 面的 pasti 语音 akan 消 ada 散了之后，我们才可以 bunyi 敲下一 seperti 节。 gema. Kita harus menunggu sampai 那我 gemanya 们看 hilang 这个 baru 节奏的 boleh 时候， dipukul 钟一击 untuk 一 kedua 息，就 kalinya. 是你击了一下之后，要先停住，让余音消散，之后我们才敲第 Jadi 二 pukul 下。 satu kali, 鼓 tunggu 呢 dulu, 要 tunggu 随钟来应 se- 拍， setelah gema 鼓可以 selesai baru 敲一 pukul 声 lagi. 单 Sedangkan 指， untuk 或者连 tambur 续敲2下， itu 一下就 harus 是咚， sesuai 连 dengan 续敲2 genta. 下就是咚咚。哦，咚咚 Satu 不是咚 kali 咚 atau 锵 dua 时 kali. 哦。 Jadi satu kali 有时候 tong 我们 atau 叫 dua 它 kali 咚 tong 咚。 tong. OK， 好，这个结构呢，敲了一声，比如说 Polanya adalah genta 大 satu 钟 kali, 锵咚 lalu tunggu gemanya. 锵。 Sejauh bisa pindah ke suara asli untuk mendengarkan acarya. 所以我现在这个声音是比较不像钟啦哈。总之就是这个钟的声音，你要等它钟 Jadi 已经 suaranya 结束， Suaranya 才 itu 可以 harus 敲 kita 2 pukul 声 dulu 咚。 gentanya, kita tunggu suaranya 这个 gemanya hilang, 为什 baru 么要 kita 解释 pukul 呢？这个 tambur. 很重要，因为我去过某个道场，
Mengapa saya jelaskan demikian? Karena saya pernah pergi ke sebuah tempat ibadah dan saat upacara Dharma sepertinya mereka tidak begitu paham bagaimana prinsip dasar membunyikan tambur dan genta ini. Jadi mereka bunyikannya dengan sangat cepat. Teng tong tong teng tong tok teng tong tong, sangat cepat sekali. Jadi ini menghilangkan keanggunan, kesakralan. Karena suaranya itu harus pelan, mantap, dan anggun. Prinsip dasarnya itu. Jadi caranya di tempat ibadah yang saya datangin itu sepertinya terlalu tergesa-gesa. Ini tidak terlihat anggun, tidak terlihat sakral. Dan membuat orang juga bisa merasakan tergesa-gesa, menangkap kesan tergesa-gesa. Jadi jika di tempat ibadah kalian terdapat congku yang besar, tambur dan genta yang besar untuk dibunyikan saat pengundangan awal puja bakti, awal upacara Dharma, harus perhatikan, tidak boleh ada kesan tergesa-gesa yang membuat bunyi tamburnya menempel, bersaut-sautan. Gentanya juga tergesa-gesa, ini tidak boleh. Jadi tambur dan genta itu menunjukkan waktu. Jadi misalnya waktunya bangun, waktunya tidur, waktunya dimulai upacara dan sebagainya. Selain itu, mereka tambur dan genta ini juga melambangkan Buddha Dharma yang agung, memusatkan batin dan menghimpun umat. Jadi jika tergesa-gesa pasti tidak akan bisa membantu umat memusatkan batin. Seperti yang tadi genta 108 kali dentang itu semakin tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Karena memiliki manfaat yang bisa menyampaikan Buddha Dharma hingga tempat yang jauh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat ritual. Jadi alat ritual bukan sekedar alat pendamping, tetapi elemen penting untuk membimbing umat, mengkoordinasikan suara, menjaga ritme, dan membantu pemusatan batin. Jadi poin pentingnya adalah membimbing dan mengikuti dengan selaras. Fungsinya ada dua itu, yaitu membimbing. Jadi misalnya Weno itu memegang taching, dia bertanggung jawab membimbing. Jadi Weno bertanggung jawab memegang tanggung jawab utama, memegang taching, memandu pelantunan, mengendalikan alur ritual. Terkadang di sebuah tempat ibadah itu bisa terdapat tulisan, nyawa prasna umat terletak pada Anda. Bila tidak menjaganya, dosa kembali pada Anda. Jadi ini mengingatkan bahwa kita harus memikirkan kepentingan orang lain juga, bukan hanya kita saja. Saya pernah berkata dulu saya membaca sutra itu sangat cepat. Saya merasa begitu lebih enak. Saya tidak memikirkan mungkin ada orang lain yang datang membaca doa pada saat sungcing atau doa duka itu. Mereka tidak paham. Anggota keluarganya belum paham, jadi tidak bisa mengikutinya. Jadi kita yang menjadi wenwa atau pemandu itu harus memikirkan orang lain yang mengikuti. Dan kita juga mengingatkan kepada wenwa bahwa harus punya perhatian benar, taat sila. Lalu yang kedua ada Yue Zong. Yue Zong memegang tanggung jawab yang besar, yaitu menyelaraskan diri dengan Weno. Jadi menyelaraskan atau Sui Sun itu maknanya apapun yang dilakukan Weno, Anda harus mengikutinya dengan selaras.
Jadi Wenua itu tidak hanya memegang Yinxing, tetapi juga atau Yiqi atau Liuying, tetapi juga bisa memegang Tangzi, Hezi dan sebagainya. Jadi Yue Zhong merupakan pendamping dari Wenua dalam pelantunan. Selanjutnya kita perkenalkan alat dharma, alat ritual. Yang pertama adalah taqing. 执持法器的时候，除了大磬是放在桌上的，其他的木鱼、引磬、alat dharma yang lain, alat ritual yang lain, itu biasanya saat kita bergerak itu bisa dipegang. Semua dipegang, patokannya adalah di depan dada. Kecuali taqing, karena taqing tidak boleh dipindahkan, taqing ditaruh di meja. Tetapi alat ritual lainnya semua dipegang sejajar dengan dada. Tidak boleh di depan perut dan sebagainya. Karena ini menunjukkan kemalasan, kelalaian dan juga tidak anggun. Taqing ini digunakan untuk memberikan tanda memulai, mengakhiri, maju, mundur, dan juga pelantunan. Dan juga di dalam upacara sila juga bisa menggunakan taqing. Cara pegangnya pada saat kita tidak sedang memukul taqing, taqing diletakkan di atas meja. Jadi saat tidak dipakai, ditaruh di atas meja. Ada yang berkata pada saat ada yang menyebut tongkatnya itu qing cui atau tongkat pemukul, tapi ada juga yang menyebutnya cui zi. Jadi tongkat pemukul ini kita taruh di atas meja dengan posisi sejajar. Tidak boleh ditaruh di dalam taqing. Karena saat kita sedang bergerak, kadang tongkat itu juga bisa tergerak dan menghasilkan bunyi. Jadi taqing ini untuk menghasilkan bunyi. Jadi tongkat pemukulnya tidak boleh dimasukkan di dalam taqing. Saya juga pernah melihat ada tempat ibadah yang taqingnya besar. Begitu saya lihat dalamnya penuh debu. Dan ada juga barang-barang yang dimasukkan di dalam taqing. Jadi ini sebenarnya tidak baik. Alat ritual harus dijaga kebersihannya. Jika di mandala utama, biasanya taqingnya sangat besar dan tongkatnya juga, pemukulnya juga sangat besar. Tongkatnya dipegang di tangan kanan, tangan kiri dirapatkan seperti anjali. Jika yang tongkatnya sangat besar, sangat berat, kadang tongkat itu bisa bergerak-gerak. Oleh sebab itu kita gunakan tangan kiri untuk menempel pada tongkatnya, tongkat pemukulnya. Jadi seperti menopangnya supaya tetap lurus. Jadi kalau yang tongkatnya tidak terlalu berat, tangan kiri kita anjali di bagian pegangan. Jadi lebih turun sedikit. Titik pukul dari taqing itu adalah jadi perhatikan Acarya. Taqing itu ada beberapa bagian. Bagian bawah yang ada sisi itu tidak dipukul. Kita memukulnya di bagian atas yang tidak ada sisi. Jadi coba saya contohkan suaranya jika dipukul di bagian yang sisi.
Beda dengan 大 saat 家就可 dipukul 以 di 听 bagian 到这个 atas. 声音是不太一样，然 Kalian 后它 bisa 声音 mendengar 是不太 suaranya 结实， berbeda. 对，跟我们刚刚讲的大钟跟大鼓是一样的意思。 Dan prinsipnya sama seperti 你敲的时候， tambur utama 它 dan 的 genta 声音会 utama. 有余音， Jadi 你要 pada 等 saat 余音结束再 memukulnya 敲下一个， pasti 不 ada 要连续 gemanya. 这样， Kita tunggu gemanya 这样 hilang 久 baru 不 memukul 是很庄 lagi. 严。像我们法会开始， Jangan 比如 langsung 说台 memukul 湾会 sebelum 这样 gemanya 写 hilang 莲花童子 karena 部门 terasa tidak 法 agung. 会开始，我们会敲 Jadi 3 misalnya 声 kita 大磬， mengatakan fa hui kaishi, kita membunyikan tacing 3 kali. Dan setiap kali bunyikan kita tunggu dulu gemanya hilang, baru memukul lagi. 好，所以这个就是跟大钟一样，敲 Jadi 的 mirip 时候 seperti 是要很慢 genta utama, 很稳 harus pelan, mantap 很 atau 庄 dalam, 严，好，绝 dan 对 juga 不 agung. 是我刚示范的这样， Jadi 这样 tidak 子就 boleh 不是 asal memukul saja. 没有办法摄心哦，因为你如果好好敲的话，你的心可以跟着那个声音去 Jika 专 Anda 一 memukulnya 听 dengan 它的 baik, 声音。 那如 dengan 果 benar, 敲出 maka 来 Anda 的是这个 memusatkan batin Anda 当 mengikuti 敲很慢要 suaranya. 3声， Jika 听 terlalu 到的 cepat 话会 memukulnya, 反而让人家觉得急躁不是 maka 很好， membuat 好，没有办法 kita 摄心。 merasa panik, 好，所以敲 tidak 的 bisa 拍子 memusatkan 跟 batin 敲的 kita. 频率跟快慢，这个都是很重要的。那注意，我们 Jadi 敲的 posisi 时候呢， memukulnya 这个锥 dan 子我们只 temponya atau 用 ritmenya harus 手腕的 benar. 力量， Dan 只 ingat 用这 saat 个手腕， memukulnya 看 kita 得到 hanya 吗？ menggunakan kekuatan 只用 pergelangan 这个 tangan 手腕这 saja. 样动，好，然后手不要这样举起来， Tangan 不 jangan 抬 diangkat, 肩也不甩臂， bahu 不是往 tidak 后抬， diangkat, tangan 好， pun tidak 就只要手 diayunkan. 腕这样动。 Jadi 手 hanya 腕有动 pergelangan 到你 tangan 手腕这 saja 样 yang 动就好 bergerak. 了。好，好，不连敲，单击为主。 Lalu 好， memukulnya itu 让这 tidak 个不急促， menempel 让每一个 bunyinya, 声音都能够 tidak 充分的 tergesa-gesa. 流 Jadi 畅， kita 带 biarkan 上 setiap 落下 suara, 后再 setiap 接 bunyinya 下一 itu 个。 sampai 好，下一 memanjang 页。 dan habis, baru kita 所以 memukul 这 lagi. 个主要的作用就是起弹，我们刚刚讲法 Fungsi 会开 utamanya 始或者是受戒仪 dari 式开 touching 始，你 ini 可以敲 adalah 3声 untuk 大磬， permulaan 这个是 acara. 起 Jadi 弹。 misalnya saya 再 mengumumkan 来 Fahui 口舌唱 Kaishi, 诵跟段落 upacara 的转 dimulai 换 kita 是什么 bunyikan 意思？ 3 kali. 里 Lalu 面包括 koordinasi 有起 pelantunan 腔、 dan 收 transisi. 腔跟转折。起 Jadi 腔也就 awal, 是说， awal 比 nada, 如说 akhir 我们 nada, dan 3 transisi 声佛号 nada. 的时候，我们要开始 Jadi 插 misalnya 腔的 kita 时候，第一 melafalkan 个我们 3 会 kali nama Agung Buddha. 压气， Pada saat pertama 这个 kali 叫 kita 准备举 tekan 腔。 Qing, 那 tekan. 唱3次佛号，第一次佛号唱到 Lalu 最后一 kita 个佛， melafalkan 比如说我们唱南 pertama 无本 kali 师释 kita 迦牟尼，我是 bunyikan 用念的哈，南无本师释迦牟尼，那好，我示范一次。 南无本师释迦牟 Syung Suci boleh dengar 尼 suara langsung 佛 Acarya. 南无，这是第一句的时候，我这个手现在是在打木鱼的拍子给 Jadi 大家 misalnya 看， kita 所以 namo 第一 Pen 句我 Suci 们举 Siamoni 枪之后 Po. 会敲。那如果唱到 Pas 第三 pertama 句， kali itu melafalkan nama Pen Suci Siamoni Po di Fo-nya kita ketok. Yang ketiga, pada saat Pen, kita ketok lagi, bunyikan lagi. 或者是摩尼佛，可以收高音，也可以收低音。那收腔的话，我们会在第3遍的时候 Dan 敲。 pada akhir 如果 nada 是持咒 boleh 7遍， naik, 我们 boleh 也是 turun 在第 nadanya, 7遍的 tetapi 时候 kita 会 bunyikan di akhir. 敲一 Jadi 声大 misalnya 磬，比如 7 大家知道 kali 这个 melafalkan 我 pada saat 们 yang 在诵 pertama 高 dan yang 王经 ketujuh 是不是 kita 会有七 bunyikan. 佛灭罪真言？在第 Dan 7 misalnya 遍 di 的时 Kawang 候， Ching pada saat merapalkan 要 mantra 收 Sabta Buddha, 腔 pengikis 或者是 karma, 收音 pada 之 saat 前，我们 ke-7  就要 kali 先 kita 敲第7遍，这样 bunyikan. 大家才知道说我们要准备收音了，而不是说在最后一个字我们才敲大磬，因为这样的话会
Jadi pada saat kalimat pertama di pelafalan ketujuh kita bunyikan supaya yang lain tahu ini pelafalan ketujuh akhir. Lalu juga menginfokan kita anjali atau lepas anjali. Misalnya pada saat kita membaca Ticangcing, kita anjali Sutra Siddhigarba. Sepertinya kita tidak mungkin beranjali sepanjang pembacaan sutra. Jadi misalnya bab 1, bab 2, bab 3 kita masih beranjali, lalu selanjutnya dibunyikan tacing memberitahu kita boleh melepaskan anjali. Tangan kita dilipat seperti mudra dhyana atau samadhi. Lalu memberitahu kita lagi pada saat sutranya sudah mau selesai dibacakan, dibunyikan lagi tacing, kita ganti posisi tangan jadi anjali lagi. Jadi tacing ini dibunyikan untuk memberitahu awal, akhir, dan transisi nada. Saatnya anjali dan lepas anjali. Lalu juga bisa mengatur ritme pelantunan dan juga memberikan kode dalam penghormatan dan persembahan. Jadi misalnya di pertobatan Kaisar Liang pada saat kita menyebutkan Milefo, nah kita bunyikan tacing lalu mulai bersujud. Jadi tacing itu tidak asal-asalan dibunyikan, tidak serta-merta dibunyikan. Jadi dibunyikan itu ada maknanya, tidak boleh sembarangan dibunyikan. Makna simbolis dari tacing itu adalah jernih, melambangkan batin yang jernih, terang dan suci. Lalu bunyi tacing itu anggun atau sakral. Jadi saat kita membunyikannya, kita pikirkan apakah bunyinya bisa membantu para insan, para umat untuk memusatkan batin. Jadi jika suaranya itu asal-asalan tidak bisa membuat orang untuk memusatkan perhatiannya, memusatkan batinnya. Jadi kita fokus kita bisa mengikuti bunyi dari tacing ini. Selanjutnya adalah yinqing. Di masyarakat itu kalangan awam mengatakannya sebagai liuying. Mengapa akhirnya dinamakan yinqing? Karena tadi saya katakan bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa alat dharma ini dipegang harus sejajar dengan dada kita. Dan namanya ini Tuikou Yinqing atau yinqing setara mulut. Karena pada saat kita memegangnya di dada, bagian ujungnya itu setara dengan mulut kita. Dan yinqing ini juga ada yang menyebutnya xiaoqing atau tacing kecil, shouqing atau tacing tangan, atau xiaoshouqing, tacing tangan yang kecil. Biasanya digunakan di upacara besar atau pengambilan sila, upacara sila. Mengapa disebut yinqing? Yin itu bermakna memandu atau mengarahkan. Karena ada fungsi untuk memandu. Jadi seperti gambar itu kita lihat posisinya itu pegang di depan dada dan ujung atasnya itu sejajar dengan mulut. Tangan kiri memegang yinqing, tangan kanan memeluk tangan kiri. Ya kalau pegang dua tangan kiri pegang yinqing, tangan kanan untuk membunyikan. Tangan kiri pegang
Dan tangan kanan itu memeluk tangan kiri. Tidak boleh seperti anjali atau terbuka dan setengah anjali atau terbuka dan sebagainya. Harus posisinya seperti memeluk inching, memeluk tangan kiri. Jadi kita harus perhatikan gerakan kita, harus anggun. Jadi ini karena saya angkat supaya kalian bisa mudah melihatnya, tetapi seharusnya kita memegangnya di depan dada. Jadi bagian inching itu yang dipukul setara dengan mulut kita. Dan inching memiliki fungsi untuk memandu. Jadi inching ini cukup panjang. Ada juga yang menaruhnya, memegangnya sampai jatuh, sampai ke arah depan. Itu tidak anggun, tidak boleh. Ada dua cara memegangnya. Biasanya di Wihara Cempocong, karena Dharma Duta tidak terlalu banyak, jadi biasanya Wenwo itu merangkap sebagai Yue-chong yang juga memegang inching. Tetapi jika di tempat ibadah yang Dharma Dutanya banyak, biasa Wenwo hanya memegang taching. Ada yang memegang inching. Jadi jika sendirian memegang inching saja, sebagai Yue-chong ia hanya memegang inching, maka dia boleh memegangnya dengan dua tangan. Tangan kiri memegang inching, tangan kanan memegang pemukulnya. Jadi boleh bunyikan dengan tangan kanan, dua tangan. Coba lihat cara acarya memegangnya. Misalnya di tempat ibadah yang kekurangan Dharma Duta, Wenwo harus merangkap. Wenwo di tangan kanannya memegang tongkat taching. Jadi dia memegang inching di tangan kiri. Jari keempat, jari manis, dan jari kelingking itu menekan dan juga gunakan jempol kita menahan inching. Ini memang ada gangguan dari gambar. Ini gunakan jari manis dan jari kelingking untuk menahan inching. Lalu jempol dan telunjuk itu memegang tongkatnya, tongkat pemukul. Jari tengah, jari manis dan kelingking itu menahan tongkatnya, menahan inching. Jari telunjuk yang digunakan untuk mengait tongkat pemukul. Jadi jari manis dan jari tengah, jari manis dan jari kelingking menahan inching. Jari telunjuk itu yang mengait tongkat pemukulnya untuk membunyikan. 这里有写中指、无名指、小指托住颈身，然后用食指跟大指、食指来勾它。好，那立定的时候一样。 Jadi jari tengah,
jari manis dan jari kelingking itu menahan gincing, jari telunjuk dan jempol yang mengait pemukulnya. 我看还要讲什么哈？好，对了，刚刚有讲到，像我们这个引磬，最主要是大家都知道是除了刚刚讲受戒的时候，我们要有引磬，好， Gincing juga digunakan. Tadi dikatakan pada saat pengundangan, mengundang acarya, lalu menerima sila. Jadi seperti waktu kita sedang mengikuti homa, kita bisa melihat mengundang acarya, mengundang Mahaguru itu dengan bunyi gincing. Lalu juga ada saat kita harus melakukan gerakan hormat, memutar badan, Namaskara itu semua menggunakan gincing. Oleh sebab itu, gincing juga tidak boleh sembarangan dibunyikan. Karena jika mendengar bunyinya, para umat akan mengira ada gerakan yang harus dilakukan. Saya sering melihat orang yang mengambil gincing langsung dari meja, lalu pegangnya belum mantap, sudah langsung dibunyikan. Suaranya pasti tidak bagus. Jadi saya sering melihat kondisi seperti ini. Jadi jika mengambil gincing, jika Anda tidak terbiasa, belum begitu mahir, gunakan dua tangan untuk mengambil gincing. Jangan sampai ada bunyi. Jadi dua tangan ambil, lalu kita posisikan, pegang dengan benar, maka tidak akan ada suara yang keluar sebelum waktunya. 这样可以吗？有看清楚？要找角度很麻烦。好，这样子，好，所以我是靠中指跟无名指 Jadi jari tengah, jari manis, jari kelingking itu digunakan untuk memantapkan pegangan dari gincing. Oke, 好，没办法，就这样。好。 Jadi waktu ambil dari meja, gunakan dua tangan. Jangan sampai keluar bunyi. Makna simbolis dari gincing ini, bunyi yang panjang dan jernih melambangkan prajna yang suci. Lalu selanjutnya alat ritualnya adalah mui. Mui juga dikatakan heca mui atau mui anjali. Karena saat kita memegangnya seperti sedang beranjali. Biasanya mui kita letakkan di atas meja, ada bantalannya. Tetapi jika kita sedang anwei, songwei, pelimpahan jasa, altar dirgahayu dan altar leluhur, muinya biasanya kita gunakan yang lebih kecil dan dipegang. Gunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Memegang mui di tangan kiri, lalu tangan kanan memegang tongkatnya. Kita gunakan 3 jari untuk memegang tongkatnya. Jari telunjuk, jempol, dan jari tengah. Dan karena berhadapan, maka seperti sedang beranjali. Makanya ini mui juga disebut heca mui, mui anjali. Jika sedang tidak dipakai, maka tongkat pemukulnya ditaruh di bawah mui. Jadi bukan ditusuk di lubang mui. Itu adalah mulutnya mui, bukan ditaruh di sana. Karena pertama, itu jika sering ditaruhkan di sana,
dimasukkan di sana, maka lubang itu kayunya akan bisa rusak, maka suaranya akan berubah. Ada juga yang berkata jika sering dimasukkan di sana, maka seperti mulut yang tidak bisa berbicara dengan jelas karena ada tongkat, ada balok kayu yang disumpal di mulut Anda. Jadi tongkatnya itu ditaruh di bawah mui, di antara bantalan itu. Jika saat berdiri kita memegang mui, maka kita pegang dengan kedua tangan, seperti yang ditunjukkan Acarya. Kita berdiri memegangnya. Dan ingat saat memukul mui, kita mukul di dahinya, bagian dahi. Jika kita memukul di bagian yang berbeda, bunyinya akan berbeda. Yang tepat dan benar adalah memukul di bagian dahinya supaya suaranya juga bagus. Dan perhatikan, saat memukul mui, hanya pergelangan tangan yang bergerak. Perhatikan tangan Acarya. Jadi hanya pergelangan tangan saja bergerak. Jadi tangan tidak diangkat, tidak diayunkan. Saat di meja juga tidak ada tangan yang digerakkan naik dan turun. Hanya pergelangan tangan saja. Jadi jangan ayunkan tangan, jangan angkat tangan, jangan angkat bahu. Tenaganya tidak perlu terlalu kuat, dengan lembut saja. Di dalam literatur perintah resmi aturan murni Paicang ada dikatakan bahwa ikan senantiasa terjaga siang dan malam. Jadi melambangkan ketekunan dan kewaspadaan. Dan selanjutnya adalah tangzi. Tangzi juga dikatakan Zhaomian tangzi atau seperti cermin, karena ada bentuknya yang satu lebih menonjol, satu lebih masuk. Yang lebih menonjol itu menghadap ke diri kita. Dan saat kita memukulnya sama, gunakan 3 jari saja untuk memegang tongkat pemukulnya. Jadi kita memukulnya sambil seperti berkaca di sana. Pukul bagian tengah. Saat tidak memakainya, bagian yang menonjol sama menghadap ke kita. Bagian yang cekung menghadap keluar dan tongkat pemukulnya dipegang dengan satu tangan di bagian luar. Jadi jangan sampai mengeluarkan bunyi. Jika kita letakkan tongkat pada saat diam itu di bagian yang cembung, maka pasti akan timbul bunyi-bunyian. Jadi kita taruh di bagian yang cekung. Sama-sama menghadap keluar. Jadi tongkatnya menghadap luar. Bagian yang cekung juga menghadap keluar. Yang cembung menghadap ke kita. Kita pegang dengan kedua tangan, seperti memeluk satu tangan, pegang satu tangan lagi, peluk tangan yang satunya. Jadi seperti tingginya kita pegang di dada dan ujungnya itu seperti cermin di hadapan muka kita. Dan selanjutnya adalah hezi atau simbal. Sama, simbal itu juga kita pegang dengan kedua tangan. Untuk siswa tantra, praktisi tantra biasa suka memegangnya dengan mudra 3 gunung. Ya, tangan kiri pegang dengan mudra 3 gunung.
di 放到 depan 胸 dada 口的 kita 边， sama 不是放在肚子上。 sejajar dengan 那在 dada. 敲的时候， Dan satu tangan 千万 kanan 不要这 memegang 样 bagian 回 atasnya. 弹，要稍微有 Pada 一 saat 点点， memukulnya, 看到有稍 membunyikannya, 微 jangan 分开几 rata 寸。我 persis. 敲一个很 Harus 平的 ada 给大家 sedikit 听， terbuka 这样子， supaya bisa timbul 是不是？ bunyi-bunyiannya. 因为它完全贴得很合，而且一放 Jadi 上去就不动， bukan 这个就是很难听。所以我们 digabungkan, 一般敲 dibunyikan 的时候 itu 会稍微 merapat, 离 tetapi 开一 ada 点点。 sedikit selah supaya timbul getaran bunyinya. OK， 好，所以不是这种声音，这种就很死，会稍微让它有一点悬住它的。 Jadi 好， yang 那 bagian 另外还 atasnya 有 itu 一个拿法 ditangkupkan 也是 tidak 这样 langsung 拿， persis 他 menutup, 用 tetapi 3 ada 个手指头 sedikit 去拿，这个也是可以， selah 但 untuk 是你不要把 getaran 它 suara. 死握住。握住的时候， Boleh 把 juga 金属头 memegang 握 dengan 住， cara 这个 yang 声 lain, 音会 tetapi yang penting tangan kita jangan 难听。 menggenggam bagian 好，所 lubangnya, 以盒 bagian 子呢 lengkungnya, 是这 karena 样子 suaranya 拿， akan jadi 我 jelek. 们不是猴 Jadi 子， hertz 所以不是这样拿 itu 哦。 tidak dipegang seperti beranjali ke 不好意 depan, 思， karena 讲 kita 错 bukan 了。 monyet, 好，所以 bukan seperti 三 topeng 山 monyet 这样子拿。 memegangnya. 好，好， Jadi 就 yang tangan 是 kiri dengan mudra 我 tiga 们将 gunung, 盒 tangan 子 kanan 或者 memegang 有 dari 人 atas. 称为科、单科也是可以 Dan 的。 ini juga hertz ini juga disebut 盒 simbal. 阿弥 子 陀佛，阿弥陀佛，上师，我 ，yes， 们听不到你法器的声音，你的那个设置那边可以把你那个噪音那个哈，因为你放到最高了，所以它把这些声音给遮盖掉，你把它放到最低，在设置那边音响，在那个音响那边啊，在那个 audio。 它不是只有一个音讯，然后呢还要做哪什么？有一个是噪音的，没有，有3个选项，一个是防止那个噪音的，消去除噪音。消除噪音，你把它放到最低那个，现在你应该是放在最高，对吗？它没有得选呢，它只有一个预设耶。音讯设定吗？好，我没有还要。对。 我没有要再用法器了，所以应该哦，OK， 消除噪音，你要我用怎样？自动还是要低？还是要高？现在你是放在最高对吗？没有在自动。在自动哈，应该是降到最低。OK， 好，我按低。就是姐 bisa tunggu sebentar karena 试一下那个法器的声音， Sangsi sedang mencoba mengatur supaya suara dari alat ritualnya itu dapat dengar. OK， 我再讲一下，最主要是这个盒子或者说念科，在敲的时候不要全部 Jadi untuk 贴合， hertz 要稍微有离开。有 pada 声音吗？ pada saat membunyikannya tidak menutup rapat. 所以不能这样完全贴合，这种声音会很难听哦。 Jadi tidak sampai rapat. Kalau rapat suaranya jelek. 这个声音就很死。你如果轻轻的抓，让它有一点浮着，会有点 Jika 晃 Anda 动的 pegang 节 dengan 奏， lembut, ada rongga sedikit, maka suaranya akan lebih bagus. 就不是跟这个声音就是差很多，所以这个是三山印。这个如果常需要拿这个盒子的乐众法器组的，你要去练一下盒子，盒子要敲到好听。Jadi untuk yang mau memegang hertz harus berlatih lebih banyak karena ini sulit untuk dibunyikan dengan baik. 往后看一下那个 Yes， OK， 这一张稍微看一下哈。Nah, kita lihat ini 这里写 ada petunjuknya. 我们一般在看点板的时候，有的时候是有画格子的。我们看到第一个 pada saat membaca tanda ketukan. OK， 这边第一个的话，这里是有4个格子，1、2、3、4。 Kita melihat ada 1, 2, 3, 4.
谁的滑鼠出来指一下？这里有1、2、3、4， 1、2、3、4， 1、2、3、4。第二行的这里2， Jadi ada angka 1, 2, 3, 4. Lalu baris kedua juga ada. 那个谁是负责 PPT 的？有没有看到第二行这里有1、2、1、2？有吗？好，这里的话就变成 Nah, baris kedua itu bukan 1, 2, 3, 4 saja, tapi kemudian berubah jadi 1, 2, 1, 2. Itu ada kode MUI dan juga Liu-ying atau Yin-qing. 下一页，我们先认一下法器。上一页，对，这里 ，no， 再往下。法器点板符号说明对这一页 ，OK， 不要再动了。好，两个圈圈，刚刚我们讲那么多， Jadi ada tanda ketukannya. Kalau dua bulatan, bulat besar dalamnya bulat kecil, itu ada taqing. Titik hitam itu adalah yin-qing. Titik hitam berarti yin-qingnya harus memandu pada saat harus wenshin atau buku hormat dan juga bangun. Lalu kalau cuma satu garis itu adalah genta atau yin-qing atau liu-ying. 大家看到最左边这边是不是有诸佛现全身？ Jadi misalnya di Luxiang Chan ada 诸佛现全身， itu ada garis. 一律都是用一条横线来代替。 Ketika blok yang paling akhir pada saat 现全身 itu ada garis. Itu tandanya menggunakan suara genta yang gantung atau liu-ying atau yin-qing. Lalu perhatikan lagi di sisi kanan itu ada seperti segitiga yang kosong, segitiga putih. Itu berarti harus tekan taqing. Kalau segitiganya hitam itu tekan yin-qing. Jadi tekan. Bukan ketok. Lalu ada lingkaran kosong. Itu adalah congku, itu adalah ku atau tambur yang pada congku atau MUI. Lalu baris selanjutnya ada seperti lonceng, itu adalah genta besar. Itu ada genta besar. Lalu ada bulat dan ada tanda plus di atasnya. Itu berarti cong sama ku bersamaan, cong, tambur dan genta. Nah, selanjutnya adalah dua bulatan dengan tanda plus, itu berarti taqing dan juga congku bersamaan. Jadi, selanjutnya ada lingkaran di dalamnya ada titik hitam. Itu berarti taqing dan yin-qing itu bersamaan. Taqing dan liu-ying. Liu-ying itu nama lain yin-qing. Dua-duanya dibunyikan bersamaan. Jadi kalau dua bulatan itu adalah taqing. Tapi kalau bulat di dalamnya titik hitam berarti taqing dan yin-qing atau liu-ying. Dua lingkaran, di atasnya ada bulatan kecil, itu berarti taqing dan tambur dibunyikan bersamaan. Dua bulatan dan di atasnya ada garis, berarti taqing dan cong atau genta. Jika kita ada melafalkan 3 kali pelafalan nama Buddha, maka yang pertama kali di sisi kanan, maka selanjutnya yang ketiga akan muncul tanda di sisi kiri. Jadi ada kode-kodenya. 左边看到第二大项点板符号表示拍数，有看到吗？有音乐符号的这边有大圈圈， Lalu ada tanda yang menunjukkan ketukan.
Kalau bulatnya besar, berarti iramanya atau ritmenya lebih panjang, 2 ketukan. Kalau lingkaran kecil berarti 1 ketukan, dan lingkaran yang paling kecil setengah ketukan. Kalau garis yang tebal itu 1 ketukan, garis yang lebih pendek itu setengah ketukan. Jadi coba lihat di kotak-kotak itu Chu Fo Xian Quan Shen itu ada garis yang bulat, yang di Chu bulatnya lebih besar, jadi 2 ketukan. Tulisan Chu itu juga menggunakan 2 kotak, jadi kotak berikutnya kosong, berarti 2 ketukan. Lalu Fo ada 2 garis, jadi 2 kali membunyikan Liu Ying. Selanjutnya Jian itu juga bulatnya lebih kecil, bulatan sedang, jadi 1 ketuk, lalu garis Yingqing 1 garis. Lalu Quan itu bulatannya juga 1 ketuk untuk 1 ketukan, lalu ada garis 2, itu berarti Liu Yingnya 2 kali lebih cepat. Jadi dalam setengah ketuk 2 kali. Jadi bisa dilihat garisnya. Pada Chu Fo Xian Quan Shen yang di bold tulisannya, di situ tidak ada kotak-kotaknya, tetapi kita harus memperhatikannya. Bulatannya itu lebih bulatan besar, sedang atau kecil. Garisnya juga yang panjang atau yang lebih kecil. Jadi itu adalah pengingat iramanya, ketukannya. Jadi pada prinsipnya pada pertemuan kali ini kita perkenalkan alat ritual. Memang untuk kelas Wan Pai secara online itu banyak kendala, jadi kalian harus banyak berlatih dan juga lebih sabar. Sebenarnya saya tidak berniat untuk mengajarkan Fan Pai melalui kelas online karena sangat berat. Tetapi nanti pada pertemuan ke-6 kita juga akan mengajarkan praktek langsung pelafalan, pelantunan. Itu juga tidak mudah, jadi saya harap semua juga bisa bersabar dan belajar dengan baik, karena kita tidak bisa melangsungkan kelasnya secara onsite, terpaksa harus online. Jadi ya diharapkan semua bisa bekerja sama. Jadi hari ini pengenalan alat ritual sampai di sini. Amitabha. Amitabha, kita berterima kasih kepada Acarya Lien Wei yang telah memberikan materi dengan sangat menarik. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. 有啊，请等一下啊，有。感谢上师。有问题吗？我们有问题的可以趁这个时候请教。 Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh mengetikkannya di kolom chat juga. 好，是你问题。有这样一种说法，大清的敲嘴 Ada 在 pertanyaan. 使用时，呼应放置于磬内。 Saat menggunakan tacing, tongkatnya itu saat tidak dipakai tidak boleh ditaruh di dalamnya. Lalu mui juga, tongkatnya tidak boleh dimasukkan di mulut mui karena bisa memunculkan permasalahan karma ucapan. Apakah ini benar? Bagaimana pendapat Acarya? Jadi tadi sudah dijelaskan tongkat pemukul tacing tidak boleh ditaruh di dalamnya.
Karena memang touching tidak boleh diisi barang-barang, tidak boleh diisi benda-benda yang tidak berperan, ataupun bahkan tanda ketukan, kode-kodenya juga tidak boleh dimasukkan di dalamnya. Lalu untuk mui juga tongkat pemukulnya tidak boleh dimasukkan di dalam mulut mui. Karena mulut mui untuk menghasilkan bunyi. Karena jika Anda memasukkan tongkatnya ke dalam, maka bisa jadi merusak bagian kayunya. Tidak praktis dan juga bisa merusak. Jadi ini kan juga dikatakan sebagai mulutnya mui, ini mulut ikan bagiannya. Jadi jika ada yang dimasukkan, tongkatnya dimasukkan di sana seperti menyumbat mulut atau juga bisa menimbulkan karma ucapan. Jadi tongkatnya kita taruh di bawahnya mui. Jadi tidak ditusuk di dalam mulutnya. 谢谢上师解答。还有问题吗？他们还有问题吗？应该是没暂时没有收到。哦，这里有一最后一遍的持咒大气敲在哪里？ Ada pertanyaan lagi. Pada saat merapal mantra, 比如说我们 yang terakhir kali, touching dibunyikan di mana? Misalnya kita membaca mantra 我先唱3遍 Om Kulu Liensen Siti Hom 3 kali, misalnya ya. 你要怎么敲？ Pada saat Om pertama kali di Om bunyikan, ditekan, lalu di Hom dipukul. 第3遍最后一遍 Lalu yang ketiga, pada saat Om udah dibunyikan untuk memberitahu ini yang terakhir. Lalu ditong lagi, ditekan, Hom dibunyikan lagi. 就是告诉大家，敲在 Om 就是告诉大家这是最后一遍。 Di kata pertama, Om beritahu untuk memberi kode bahwa ini pelafalan terakhir. Lalu pada bagian akhir, kita membunyikannya di ditekan, Hom, pukul lagi. Itu tujuannya untuk memberitahu bahwa ini nadanya harus lebih pelan, dipelankan. 你这时候才敲的时候，会有人继续唱第4遍、第5遍，一直唱下去。因为 Karena jika Anda tidak memberi kode pada suku kata pertama pelafalan terakhir, maka orang tidak tahu ini adalah pelafalan yang terakhir. Mereka akan melanjutkan melafal lagi, nanti akan tidak harmonis jadinya. Jadi touching tidak boleh sembarangan dibunyikan, ada gunanya baru dibunyikan. 谢谢上师。我刚好像还有看到另外一个问题，是不是啊？请问上师可否用右手敲？ Ada pertanyaan lain, apakah boleh menggunakan tangan kanan memegang yincing? Boleh. 如果他是只有拿引磬，他也没有 Boleh saja, karena jika dia hanya memegang yincing, tidak harus dua alat. Jadi misalnya seperti kita di Weite for Shuyuan pada saat mengajarkan Dharma Duta itu kita ajarkan untuk menggunakan dua alat. Jadi tangan kanan pegang touching, tangan kiri menggunakan yincing, atau yincing di tangan kiri, tangan kanan mui. Jadi satu orang harus bisa 3 alat ritual. Karena kadang di tempat ibadah yang kekurangan orang, itu butuh multifungsi. Jadi nanti kita juga akan belajar supaya bisa menggunakan 2 alat. Tangan kanan pakai mui, tangan kiri yincing, supaya lebih bagus ritmenya. Dan pertanyaan, apakah boleh menggunakan yincing di tangan kanan? Jika Anda hanya memegang yincing saja, boleh saja. Jadi hari ini yang kita pelajari itu dari buku Fojiao Yishi
须知. Jadi hal yang perlu diketahui tentang ritus Buddhis. Yincingnya itu menggunakan tangan kanan di dalam buku ini. Tetapi biasanya di dalam wihara kita melihat orang menggunakan yincing dengan tangan kiri. Jadi bebas saja, kanan atau kiri juga boleh. 好，现在目前没有问题了，感谢上师今天的授课。 Karena sudah Nah, tidak ada pertanyaan. 还有吗？好，还有一个，请问小的佛堂 Oh, 在 ada pertanyaan 晚 lagi. 课时需要打钟鼓吗？ Di wihara yang kecil, 有人 apakah 可以 pada saat 武 ukung 功 dan 是没有 wanke 钟 boleh 鼓 perlu 武功没有，武 menggunakan 功大部分 congku. 你看到上面的点板就是 Jadi 黑点， sebenarnya 就是 congku 刚 itu 刚讲的那个 tidak 黑点 digunakan 黑 di 点黑 ukung 点， dan wanke. 武功里面的黑点就是引磬。OK， Jadi di 那 dalam 如果在 ukung 我 dan 刚看到 wanke 的那 itu 个有格子的点板， tanda-tandanya 引 hanya 磬就会 digunakan 变成 untuk 一条一 yincing, 条的线。 muid OK， dan touching. Jadi tidak ada 那 menggunakan 在晚课的时 congku. 候才会有钟鼓，因为晚课我 Tapi 们在 untuk 做四 wanke 皈依 ada 的时候，在 congku. 礼拜的时候 Karena 会 di 配合 wanke 钟鼓 ada 来打。如 tsukui 果 atau 有人 catur 会打 sarana. 钟鼓，当 Kata 然 catur 很好； sarana. 没有钟鼓的时候 Jadi pakai congku. 无所 Jika 谓， tidak ada tidak 一 ada yang 切 bisa 是以你的 menggunakan 心 congku, 为主 tidak 啊。 pakai congku juga OK， tidak 好，因 apa-apa. 为很多道场并不是人手那么多 Semua 台这样子， tergantung 也 hati 不需要 Anda 太 karena 在意。 banyak tempat 有 ibadat 就 tidak 打，没 punya 有就无所 alat 谓， ritual yang 就 lengkap, 用你的 pemainnya 灵 yang 魂带 lengkap. 领唱诵就可以了。那这位需要同门，集中吗 ？Sorry， 是武功完课前，什么意思？你说要集中是不是？当然，如果说你们到场习惯有很多人一起做武功完课，我们 Apakah 就 perlu 不需要 mengumpulkan 到处去 umat, 广播，哎，要做武 membunyikan 功了，要做完课了。其实这样， tambur genta itu congku untuk 你就直 mengumpulkan 接 umat. 敲集中 Jadi 好，因 jika 为 di 今天 tempat 没有空 ibadah 讲 Anda 集中的， lagi 我们 banyak 在 umat 武功跟完课的 dan 时候 Anda 才会 mau 讲集 melakukan 中。如 ukung 果是 atau 像打雷的 wanke, 话，比如说我们要做这个 boleh 佛前 saja 大 Anda 供，12 bunyikan 点 untuk memberitahu 11点半做 sudah 佛前大 waktunya 供，因为 melakukan 大概要唱半个多小时，12点要吃饭。 ukung 那 dan 11 wanke. 点半 Jadi 的时候 seperti 就 di 要敲 Taiwan 集 Lei 中， Changshi pada 大 saat 家都知道，那就会赶快 setengah 过来。 12 kita akan 好，那 melakukan 武功 Fo 完 Chen 课 Taku atau mau 一般 pujana. 在 Kita 台湾现 bunyikan 在因为有佛学院的学 congku 生 itu 嘛， semua sudah 武 tahu. 功完课 Berarti 要 sudah 开始之前 waktunya 也是会敲击重鼓的。 Fo 如果 Chen 你是 Taku 小 atau 佛 mau 堂， pujana. Atau 人 misalnya kita 会过 bunyikan 来一起做，那你 pada 就 saat 敲击 ukung 重 wanke 鼓。如 orang 果 sudah 一 tahu. 般 Oh 一 berarti 两 mau 个人不需 dilangsungkan 要， ukung dan wanke. Doa 一两 siang 个 dan 人不 doa 需要 malam. 敲，因为已经都在了。 Jadi mereka bisa 好， hadir. 那你要 Tetapi 练 untuk 习 tempat 要 ibadah yang 敲也 kecil 可 yang 以。 umatnya juga sudah ada di dalam ruangan itu ya tidak perlu lagi 再示 membunyikannya. 范一下每种法器。好，大庆刚都听到了，对吗？哈， Ada 大 pertanyaan 庆就 meminta 是 acarya untuk membunyikan 我 lagi 们不 contoh 要敲 bunyi 下面有 dari 鳞片的地方， alat 要敲上缘， ritual. 敲在 Jadi 上 untuk 面。 touching 我 tidak 往 boleh di 下， bawah 从 bagian 下 bawah yang 面 ada 敲到 sisi 上面， di 再给 bagian 大家听 atas. 一次，你 Coba 就可 kita 以听到 dengarkan 声音 suaranya 不一 dari 样。 bawah sampai 下 atas. 面是不对、不太好听的声音，这是有鳞片的。我敲中间，还是有鳞片的声音。敲最上面，哦， Dan 声音 bagian 就不 paling 一 atas 样。 suaranya 所以 paling 我们 mantap 是敲 yang 上 tidak 面 ada 的地 sisik. 方， Jadi 这 kita 个知道吗？哦， pukul 这 di 个头 bagian 的 yang 位置敲 atas 出来 yang 的 tidak 声 ada 音不一 sisik. 样。木鱼的话，我是敲这一面给你们看哈。 Lalu 我是 Mui, 这样敲的哦，木鱼不是这样敲，是要面对自己 saya 这样 hanya 敲哈。我是敲给大家看。你敲在 harusnya 不同的 hadap ke 位 diri 置， kita, cuman 声 ini 音会 cara 不一 pegang 样。你要敲在 untuk 木鱼的 memudahkan 尖 kita 心， melihat 再这 saja 样敲 contohnya. 哈。那 Jadi 敲的 ketok 时 di 候这个 bagian 手， dahi. 我们只有3个手指头抓 3 它。 jari saja memegang 哦，我现在是反 tongkat 向敲哈， Mui 你这个手只有这样敲。 dan hanya perlu 手 menggerakkan 腕 pergelangan 手指 tangan 动而 saja. 已，手不要举起来。好， Tangan jangan diangkat, bahu jangan 好， digerakkan, 这个 tangan 是 jangan 木鱼。 diayunkan. 再来当子，再一次 Lalu 哈， tangzi, 当子有分凸出来的这一 bagian 面 yang semput 跟 sekung dan 凹进去， cembung. 这里是凹的，对不对？ Ada 2 凸的 bagian. 这一面是敲在这 Jadi 边， kita 所以 pukul di 这个 bagian yang 点 cembung, di 凸 bagian 面是要 tengahnya. 面向自己， Dan itu harus 凹的是 menghadap ke 朝外，因 muka 为凹 kita. 的不好敲。这个叫对面当子，现在敲给大家看哈，所以是敲在这边中间的
看得到吗？ Jadi di bagian tengah dari bulatan 在这里， 中间是 cembung 这是凸的哦。 hadap 现 ke 在是 diri 面向 kita. 你们哈，是用你们的方向来敲的话，就是这样敲。这是你们的方向，不是我的方向哦，哈。如果是我的方向，就要转过来，凸的这一面 Jadi 要 itu 向我自己的话， cembungnya 就是 ngadap ke diri kita. Kita 你们 pukul 现在 bagian 看到的是凹 cembungnya di 面，对不 titik 对？ tengahnya. 凹面是我在收的时候是这样子收着的，因为这里不容易发出声音，这里是空洞的，哈。所以 Bagian yang cekung 凸 itu 的这 tidak 一面 menghasilkan 是 bunyi 向 yang 着我， bagus. 现在是向着 Jadi 我 kita 们， ketok 所 di 以敲 bagian 的 yang 时候要 tengah. 敲在这个中心点。你如果敲到旁边去， Jika Anda 声音不 memukul 一 di 样， bagian 所以要 pinggir-pinggirnya, 可以敲在 suaranya 中 tidak 间。 bagus. Jadi kita pukul di bagian tengahnya. 中间会比较响，你敲到旁边声音是不同的。好，你们 Jadi 可以每个 pinggirannya 地方都 bunyinya 去敲 tidak 敲 sama. 看。 Anda boleh coba-coba 那 sendiri 引 untuk 磬呢？ mengetahui bunyinya. Dan untuk 这样清 yincing 楚 atau 吗？ liuyi, 有看到我的手怎么抓吗 ？OK， 这样看得 lihat 到 cara 吗？ pegangnya, 中指去 jari 无名指 tengah, 跟尾指，这样把它 jari 顶 manis 住。 dan jari 也有人 kelingking 中指是 menahan 放在这里的， kestabilan dari 也有人 yincing. 这样放， Ada 它 juga 没有 yang 伸 pegangnya 竖 di 进来。 luarnya dijepit. 有人是放在外面，也是可以。那我自 Boleh 己的习 juga. 惯，我会把它放在 Saya 里面， terbiasa jari telun 它比 tengah 较 itu di 有 bagian 内外， bawah. 可以把它夹住，会比较 Jadi 稳。 ada yang 有 menahan 人是 di 放在 dalam 外 dan 面也 luar. 是 OK， Tapi ada 看你 juga 自己 yang 怎么样，你觉 dari 得哪个 tengahnya 稳， itu 你 tahan 就 di 怎么样 bagian 来。 luar. 我是会收进来， Terserah. 这样顶住它。好，那有人是放外面都可以。然后我们这个磬锤在敲的时候，注意这个高度哈。 Lalu pemukulnya 好， tingginya 注意 harus 这个 pas. 引磬在敲的时候，不要让人家听起来觉得很刺耳、很不舒服，因为有时候 Jadi suara 我 yincing 在 itu 听 jangan 人 membuat 敲 orang 引磬的时候， mendengarnya 我会 itu 受不了， seperti 想要把 sakit 耳朵捂起 telinganya. 来，因为太尖锐。我敲一两下 Jadi 不好 terlalu 听的，你们要 melengking. 忍耐， Jangan 好不好？ seperti 或者 itu. 把耳朵先捂 Saya 起来。 coba pukul yang bunyian jelek, kalian 我 tahan ya 敲 dan 粗暴的 dengarkan 哦， dulu 哈。 teman-teman. Jadi terlalu melengking 有时候 kalau 男 tidak 生的力气 pas. 更大，哈，所以我们在敲 Kadang 的时候就是 kekuatan 要注 laki-laki 意。 lebih besar, jadi harus paskan tenaga Anda. 然后你敲的位置不一样，如果敲比较上缘， Jika Anda pukul lebih 好， atas, 我们放下来一 bunyinya 点 juga 点， tidak bagus. Kalau kita turunkan sedikit. 它的有没有这里比较低，对不对？ Jadi di bagian tengah 比较高 atas. 一点，棒子升高一点，锤子升太 Kalau 高的时 pemukulnya 候，那个 ketinggian, 声音就 tidak 又 bagus juga. 不太一样了。 Suaranya 所以一般 pecah. 我们锤子或者锥子不会升到比杯口还要高。你如果升到比杯口还要高，这个声 Jadi 音就不 tongkat 好听。 pemukulnya jangan melampaui mulut dari 锤 yincing. 子比杯还要高，这个声音就不好听了。你要稍微低一点点，在这 Harus 个地 lebih 方，差不多 rendah 在中 sedikit. 间的地方。好，有看到 ？OK， 在中间的地方，如果声太高， Ketinggian 不好听， suaranya 敲不 tidak 起来。 bagus. 你放在一半 Turunkan 或者是 sedikit. 2/3的地方敲。 这样就好，不要暴力哦。像我刚暴力， Tenaga jangan terlalu berlebihan. 声音会不好听。你自己去 Suaranya tidak 练 bagus 习一 nanti. 下，什么声音你觉得听起来比较和雅，不会让人想要捂耳朵的。好， Jadi Anda boleh berlatih bagaimana suaranya supaya tidak melengking, menyakiti telinga. 有没有？你们还有问题吗？ Apakah masih ada pertanyaan lagi? 好，谢谢上师，谢谢上师精 Jika 彩 tidak 的 ada 授课， pertanyaan, maka 感 kita 恩。 ucapkan terima 那 kasih kepada 在结束 Acarya 之前， Lianwei. 请大家先不要离开，等一下会有一个打合照，
并呼吁学员们登录真佛网络大学网站下载 Nanti 材 akan 料，再 ada 看 YouTube 回播温习。那在这里呢，我再简单 foto 报告一下 bersama 下周课程 dan 重 juga ada 点。 sedikit 那 pengumuman. 下周4 Minggu 2020 depan 4月10日，我们将引来第5节维纳于唱诵组威仪修辞音声运用与团队协作实务。 minggu depan 音声 topik 与 kita 威 adalah 仪 Wena 在 dan 这 juga 种的修行定位 tim pemandu 维纳的 Puja Bakti. 吉则与位意。3. 维纳于唱诵组的位意要点。4. 音空与设备协调要点。5. 唱诵组的角色定位与协作规范。那么，请大家务必准时出席参加课程。接下来，请大家先不要离开，将 Dan 打开 selanjutnya 摄像头， kita buka 整理好衣服 kamera 和 kita 法 untuk foto bersama. 请展现你灿烂的笑容。我们开始拍合照，我会数到1到10。准 Dan kita 备 hitung mundur foto ，1、 bersama. 2、3、4、5、6、7、8、9、10。谢谢，感谢上师。不客气。那学员 Terima 们可 kasih. 以跟 Terima 上 kasih 师 kepada 互 Acarya 动 dan kalian boleh 问 buka 上师好， mikrofon untuk mengucapkan 打 terima 开你们 kasih 的 telah 那个 berinteraksi dengan 声 Acarya. 音。上师，感恩上师精彩授课，谢谢上师，两位上师，谢谢上师，跟头婆，谢谢上师，谢谢上师好，那多多的法师，谢谢上师，感谢上师，很久没见你了，很久没见，上好上谢谢上师，谢谢师兄师姐。海珍，有些人我不认识哈。海秀基，谢谢上师，家人有机会我不认识哈。谢谢林伟上师，感恩，上师好想你啊！哎，你是谁呀？我是林端啊，林端 ，Hello， 法师想你哦，也有法师哈，很多法师。谢谢林伟上师，谢上师，哎，你的授课，网络上课不容易，网络上办拜很难的。感谢上师，买的这个锤子就比那个高，怎么办呢？谢谢林伟上师，上师，不客气，不客气。上师，哎，请问我买的这个，它就锤子本身就比较高了，怎么办呢？什么东西？我看就是不到。磬啊，小磬。感谢上师，谢谢林伟上师，请您看，哎，是哪一个师姐在讲话？莲花少女，我看不到你的头像。谢谢林伟上师，这个是这样谢法的，师，哦，莲花少女，您能看见吗？我看到你，但是没看到你的法器。谢谢林伟上师，锤子好像就是已经很高了。我看不到你，你是哪一个法器？这个小磬啊，